Enggak, logatnya timur gitu, diceritain dengan gaya timur. Gua nggak suka tuh dengarnya. Suka bang? Enggak, Saya kamu kayak logonya kayak itu Bang Mamat gitu-gitu. Kayak nggak suka, kayak enak, ada rasa enak didengar. Bohong. Gue lebih terima dikatain bohong dah, Bang Abdur ngatain gue tamat SMP. Oh cuma tamat SMP? Oh itu wajar. Wajar ya? Enggak, kita anggap semua ini bener bang. Kok bisa anggap semua bener sih? Iya kita anggapnya bener nih. Gue tamatan SMP misalkan. Oke. Gue dikatain orang bodoh gitu, nggak enak gue. Kalau saya dituduh bejat bajingan. Ih kelakuan kayak binatang. Baik dikit. Kalau kalian tetap mau anggap, oh dia korupsi tapi dia soleh. Nggak apa-apa silakan, saya nggak larang. Kalau gue sih kasihan Bang Abdur. Kok nggak kasihan saya? Enggak, kalau Bang Mamat nggak parah. Kok, aduh. Nah, Abdur bikin kita dua ribut, tahu nggak ini? Dia fitnah kau, dia fitnah saya. Abis itu kita dua yang ribut, mana yang mending? Bang, tapi Bang Mamat pernah ini beneran ngeluarin Tapi kalau itu kan Bang Mamat juga yang memviralkan. Apaan? Aduh. Terima kasih banyak Bang Mamat datang ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kalau yang ini enggak usah. Kita aja ngobrol berdua. Berdua ngobrol. Keren Bang Mamat. Saya mohon maaf nih, langsung mendadak. Tapi keren. Enggak terlalu dadakan. Bukan mendadak lagi, dadakan. Jadi tuh awalnya saya lagi ngobrol sama dia nih, sama Ocha. Ini gimana ya bintang tamu masih 03 gitu kan. Gue bilang, coba Bang Mamat kali ya. Ngechat tuh, assalamualaikum dulu dengan sopan kan. Assalamualaikum. Bang Mamat bilang, waalaikumsalam. Gimana Za? Enggak sampai waalaikumsalam. Waalaikumsalam wahai pembohong. Aku gitu ya. Aku gitu. Enggak waalaikumsalam doang. Waalaikumsalam wahai pembohong, ada apa? Aku kayak gitu. Iya benar. Iya kan? Nah. Terlalu jujur deh. Iya. Itu kan udah satu. Ya kan gua mau buka chat ya harus jujur dong. Saya bilang, Bang saya mau undang abang nih ke podcast diriku, ngirim screenshotan kan. Iya. Mau nggak bang? Ayo kata bang. Aku tanya, kapan? Mengetiknya sumpah 5 menit, 6 menit. Aku tuh di layar gini doang tuh. Ngetik mulu, ini anak tinggal bilang kapan gitu. Dia belum bilang kapan, aku udah mau sekarang nggak gitu. Sosokan. Kasih Anda penawaran. balas apa? Saya kan mikir, wah dikasih penawaran nih. Enggak. Kalau ngasih penawaran langsung dijawab. Boleh bang, gitu. Enggak, Anda nggak ngomong gitu. Saya bilang, Masa iya Masa sih iya sih, bang? Bang? Sekarang? Nggak apa-apa, kalau mau sekarang aja. Terus tiba-tiba, kebetulan nih bang. Kebetulan nih, lagi kosong nih, nggak ada bintang tamu. Kalau Bang Muhammad Bau sih, awalnya bilang, masa iya sih gitu. Terlalu sok-sokan gitu. Ya udah deh kirim alamat aku datang. Jadi dihubungi 1:30 untuk podcast jam 4. Bayangin. Hanya Firza yang bisa. makasih bang Mamat. Hanya Firza. Kagak, saya juga mikir, ya masa iya sih mau secepat ini? Masalahnya kok nggak kasih tanggal? Iya bener. Ya iya, berarti kau pengen cepet-cepet deh ini. Karena ini podcast jadi jalannya cuma sekali Bang Mamat. Sayang, sehari cuma sekali. Enggak, kalau kan kita udah harusnya tahu dari kemarin ya, Ya. gitu. Kurang 3, 1 cancel, kurang 2, 1 cancel, berarti 3. Enggak, 2. 1 Bang Abah Pican sakit. Sakit, ya kan? Berarti sisa 3. Enggak, Abah Pican sakit. Katanya 3-0, gimana 3-0 sih? buat tanggal yang berikutnya. Ya ngapain saya datang sekarang kalau buat tanggal yang berikutnya? Tadi Yang hari ini. yang hari ini kosong Abah Pican. Abah Pican. Oke. Tadinya udah dikasih dapat backupnya. Udah. Udah dapat backupnya. Oke, baik. Entar Makasih. dulu. Udah dapet. Dengan dulu ceritanya. Udah dapet. Udah dapat backupnya. Tiwi Titu. Nah, tiba-tiba Bilang saja. Oke, benar. Bilang oke Saja. saja. Tadinya Aku mau Udah, rumahnya DP-nya 0%. Bilang saja. lagu DP rumah itu. Gak paham sih orang ini, ya Allah. Ya Gak- Allah. Tapi akhirnya tuh TV tadinya. Oke. Oke, udah deal hari ini 2 nih. Tiba-tiba pagi-pagi dikabari. Iya, Kenapa? manajernya salah respon. Jadi dikira
Ini yang sakit, Sakit ya? Sakit ya? Oh, habis pindahan tadi. Hari ini Sumpah, tuh pindahan. Pican sakitnya nular ya. Iya. Pican Padahal sakit semua jauh. orang sakit deh gitu. Padahal jauh. Iya. Makanya akhirnya Bang Mamat lah. Tapi aku happy banget sih. Kenapa? Karena seorang Mamat Alkatiri mau datang ke kamar lu yang begini, Bang. Ini kamar Firza. Kamar Cerita Firza, aja. Bang. Ini tuh kamar Firza. Awalnya yang di season pertama itu kita lesehan ya, Bang. Terus yang ke season kedua ini aku renov. Oh. Tapi sebenarnya ini sofa gua, Bang. Ibu kos berarti dong Enggak, statusnya. gua tuh di kamar sebelah. Ceritanya. Kok bisa kalian Iya, jadi sebelahan kamar? Ini kosan apa ini? Kok bisa sebelahan kamar? Tadinya sebelah kamarnya Faisal Agung. Oh, trauma tiap malam mimpi buruk. Jadi minta tukar sama Firza. Enggak, gua tuh ponakannya Faisal. Numpang, gua dari Jogja, Oke. numpang ke Jakarta, ngekos juga. Bohong, udah bohong. Iya. Semua orang ketularan bohong gara-gara kau. Faisal kan Jombang. Iya, Jombang sama Jogja mah dekatan. Kata siapa sih? Ya sama-sama Jog. Gak ada urusannya. Jombang ke Jogja. Gak ada urusannya, makanya ngundang Bang Mamat. Iya, Tahu nggak iya. yang celimpungan siapa? Mereka. Ya elah, ngapain mah ngobrol-ngobrol aja kan Ngobrol namanya aja. silaturahmi ya. Cuma ngobrol-ngobrol aja, matiin. Lalu Ya ngobrol. kita aja ngobrol aja. Sebenarnya adalah ini podcast pengen panjang Bang Mamat. Cuman masalahnya gimana cara berpodcast ria ini? Ya kan ngobrol aja, Mas, santai. Nggak usah terlalu ini fakta banget, ngapain. Yang penting ngobrol santai. Kok berdasar fakta gitu? Enggak, jadi dari cerita unik. Dari cerita unik gitu. Enggak, nggak pernah berdasar. Sumpah untung nggak Pican, woi podcast bohong gitu. Narasumber bohong, host bohong, semua bohong. Gitu. Anda kasihan dapat cerita-cerita bohong mulu tuh. Untung Pican nggak jadi tuh. Jadi tetap mundur tapi makanya saya tuh penasaran kok Abah Pican kesini, nah dia melamun pasti. Tadi pas bilang kan, Abah Pican nggak bisa nih soalnya lagi sakit. Aku langsung chat dia. Anda sakit katanya, sakit apa Bah? Gitu. Ini sakit mau jadi pinter. Masa sakit mau jadi pinter sih? Sumpah, bang saya kesel kan? Aku udah gantiin ya di sini, tapi masih bohong kan? Kayak pengen gitu. Tapi kan bohong tuh normal Bang, semua manusia pasti bohong. Goblok. Bohong normal. Emang suka bohong juga jadinya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, bohong tuh buat menghibur orang lain. Misal bohong, deh. bohong demi kebaikan ya, menghibur orang. Misal gimana deh? Misalkan Abah Pican kasusnya, saya tahu itu kan menghibur Bang Mamat. Bang Mamat pasti lagi kejebak macet. Kok bisa? Dia tahu. Dia hidup di satelit, bisa mantau orang dari atas. Enggak, ini seorang Mamat Alkatiri. Ya kan kita nggak tukaran informasi, kamu lagi apa, di mana, kan enggak. Menghibur tuh Bang, kuncinya menghibur adalah selalu ada di detik-detik kita dibutuhkan. Nah, menghibur. Detik-detik Abah Pican ditanya itu kan dibutuhkan. Kebutuhan. Awalnya udah mau nolak tuh kalau dibilang ke Pasir Putih ya Bang. Udah pasti udah tolak tuh. Oh, bilang ya Kelapa Gading, pengen tolak juga udah iyain kan. Sama-sama jauh sih. Tapi Nggak saya ada- kaget Bang Mamat lebih milih kesini daripada Pasir Putih. Bukan lebih milih. Saya kan udah bilang sekarang aja, saya yang menawarkan tuh. Iya. Mau sekarang aja enggak? Dia kan lagi di sini. Ya udah sekarang aja. Kenapa harus cari tanggal lagi, ribet lagi kan? Nah, terus udah bilang nggak di Pasir Putih kan? Udah enggak. Kan saya udah nawarin tadi tuh, Iya, sekarang iya, aja. iya. Enggak Bang, aman. Itu kok jauhan Bang. Di mana sekarang alamatnya? Gading. Emang. Kelapa Gading. Tapi tadi Bang Mamat lagi ngapain? Lagi di jalan. Oh, lagi di Beneran jalan. lagi di Fatmawati kejebak macet. Oh. Kejebak macet di chat orang ini kan emosinya pengen muncul aja gitu. Bang tahu nggak Bang, tapi Bang, di sini kalau sore macetnya lebih panjang. Sampai Saya tadi udah Fatmawati. deg-degan, saya udah deg-degan. Kenapa saya iyain ya? Kan malam ini ada titik kumpul ya. Kan harus balik ke sana 1,5 jam, 2 jam lagi. Nggak, ya pokoknya kalau di sana saya telat, saya tinggal bilang aja. Apa? Gara-gara kalian. Oh. Gara-gara kalian. Pras nih gara-gara 2 orang ini gitu. Mohon maaf Bang. Hah? Mohon maaf. Maaf. Tapi Bang Mamat yang baik. Nah, pernah diantarin kita nongkrong bareng di Jakbar. Itu kesalahan saya. Itu kesalahan. Tapi Bang, sumpah, gue kan nolak kan Bang. Gue menolak, nggak usah Bang, saya sendiri aja. Nebeng aja sampai rumah Bang Mamat, nanti saya naik Gojek. Ya, saya
dari Jakarta Barat. Kita Nongkrong. nongkrong warkop. Jam 2 malam nih bubar. Zako, Depok kan bukannya Enggak, Depok. jam 2 Bang, iya jam 2. 2-2an. Kok bukannya Depok? Iya Depok. Ya udah bareng aja, aku kan juga Depok. Ya udah bareng aja. Jangan Bang, jangan. Anak baru sok-sokan lagi. Iya kan? Udah ayo aku antar. Bener Bang, nggak apa-apa. Selalu gitu kan? Masa iya? Iya. Itu kan, Bang. Jangan Bang, tapi naik. Iya. Tapi kaki satunya naik. Gimana ya? Iya. Kalau bilang jangan iya tuh pesan Gojek. Iya, kan? Jangan Bang, pesan Gojek. Udah aku pesan gitu. Ya. Pengen banget dipaksa ya. Iya, jangan Bang, naik kaki satu. Ya gimana ya? Udah sama-sama Depok gitu. Udah ayolah, gampang kok. Udah malam juga, nggak bakal macet gitu kan. Ayo, udah lewat tol doang gitu. Tapi itu sebenarnya kesalahan. Karena pas keluar tol, kita tembus mana nih? Wow, jauh banget ya. Nggak nyampe-nyampe. Enggak, tapi gue bilang, Bang, ini lurus doang, nyampe kok rumah gua. Iya, lurusnya itu kan 30 menit lagi lurusnya. Bukan lurus yang 5 menit di depan. Iya. Lurus doang Bang, ini masuk. Oke, cuma pikir udahlah jauhnya dia nganter dia. Dari dia balik ke saya sama-sama Depok. Harus nyaman dong jam 2 malam. Iya. Pas dari dia udah turun, Bang makasih ya, balik ya, set. Gue cek, Google Map. Masih 45 menit. Jauh banget. Dari tempat dia ke aku kan, aku Depok juga ya. Iya. Malam gak ada macet, jalanan sepi. Sama-sama Depok, kok masih 45 menit? Jadi totalnya tuh 2 jam lebih kan dia doang. Gitu. Ketawa. Berarti Depoknya di mana? Pasir Putih. Masuknya Pesawangan. Sawangan. Masuknya Tapi itu Sawangan. perbatasan. Jadi maju ke sini dikit udah Citayam, agak ke sini dikit udah Bogor. Bogor Kabupaten. Bogor Kabupaten. Oh, ya begitulah Kak. Berarti udah 3 provinsi tuh, 3 kabupaten ya kita dari barat lagi Dari ya. barat. Iya. Makanya gue tuh sepanjang jalan kan ngajak ngobrol Bang Mamat dulu supaya dia tuh lupa kalau ini jauh. Ajak ngobrol, Bang juara 2 gimana Bang gini-gini. Untungnya disautin. Tolnya lurus untung ya. Tol keluar Limo itu lurus aja gitu. Itu kalau berbelok-belok udah kayak kita naik Rinjani gitu. Udah jauh banget. Tapi orang di sana juga mengaku itu jauh. Mengakui, kan gue open mic ke Depok. 30 Oh. menit, tapi kalau ke open mic nggak jauh. Oh. Nah, Berapa menit? 30. Sama-sama Depok loh itu. Karena- Itu motoran? Motoran. Kalau mobil ya pasti 45 menit pasti. Iya. Sampai 1 jam. Udah situ. Nah, gue bikin materi buat stand up fest. Oke. Kan materi stand up fest gue ceritain itu. Semua senior tuh yang pernah datang ke rumah gue selalu bilang jauh. Gue nanya juga, menurut sama teman-teman Depok nih, menurut lu jauh nggak Pasir Putih? Pada bilang jauh Bang. Padahal Depok juga mereka. Betul, tapi di saya itu ada di Fak-Fak ya, di Papua itu ada tempat wisata namanya Pasir Putih 1, 2, 3. Saya berasa jalan ke situ sumpah. Karena memang maksudnya kalau kita ke tempat wisata gitu, namanya Pasir Putih kan bawahnya maksudnya pantai gitu kan. Iya. Jadi kayak jauh tuh bukan worth it masuk akal. Iya. Karena tempat wisata rata-rata jauh gitu kan. Nah ini tuh kenapa namanya Pasir Putih gitu. Tapi ada tempat wisata di situ. Oh memang ada tempat wisata. Pondok Zidan gitu-gitu. Ada kolam berenang. Di saya juga ada soalnya tempat wisata namanya Pasir Putih. Cuma karena bingung mau namain namanya Pasir Putih 1, 2, 3. Oh. Itu dari 1 ke 2 15 menit, dari 2 ke 3 30 menit. Oh pesisir gitu dong berarti? Benar, pesisir. Fafak tuh pesisir. Iya, pesisir. Kota kecil gitu ya? Kayak Timika? Wih, sosokan Mentang-mentang, iya. Pulang dari Papua. Hampir tuh saya suruh sergap di tengah jalan. Dia suka bohong. Ambil dia dari atas bis, keluarkan dia dari atas bis. Sumpah itu gue langsung cerita ke Bang Abdur sama Bang David. Apa? Bang David, Bang Abdur, gue di chat Bang Mamat kata gini, Firza, stop bohongi orang Papua. Disuruh stopin bis itu. Gue kok dapet ancaman dari warga lokal ini. Takutnya kan ke Papua bohong-bohongin orang-orang di sana. Sumpah dah gue ke Papua seneng Bang. Cinta gue sama Papua. Wih. Ini gue nggak peres. Tadi sebelum kamera nyala ya, Pak capek banget Bang. Iya, bener. Bener ya? Bener. Saksi ya? Iya. Sekarang kamera nyala. Gue cinta banget. Karena anjing gitu namanya.
Tadi kayak, bang jauh banget bang, capek banget. Perjalanannya dari pesawat apa turun lagi bis. Tiba-tiba kamera jalan, cinta dia. Cinta. Di perjalanan capek gua. Pas udah ngeliat udah pengen mendarat gitu, ngeliat Papua, Apa? obat dari letih ternyata Papua. Maksudnya gimana? Pelipur lara. Pelipur lara. Karena pas dari atas pesawat tuh kan ngeliat pulaunya tuh udah, itu tuh beneran hutan banget gitu, hijau ngeliatnya. Terus ada gunung gitu. Wih anjing, bagus banget pemandangannya. Naik ke atas ngeliat gunung-gunung, wih bagus-bagus bener kata gua. Bagus ya? Bagus. Itu perjalanan panjang worth it ya? Perjalanan panjang worth it. Cuman gua nggak masuk makanannya. Kenapa? Makanan barat gitu. Lah, perasaan kan resto banyak. Iya. Makanan barat isinya setik. Enggak kan ada bakso-bakso, soto-sotoan. Wah nggak dikasih Kok gua. kemana sih nih? Kok kemana sih? Coba cek tiket dah. Masa gua dijebak sih ini? Pak, kau tahu yang pas kita turun dari bis? Turun dari bis, Itu kan ada ada mall. mall kecil kan? Ada mall. Mall kecil kan? Di dalam itu kan makanan-makanan. Ada soto, ada nasi goreng. Nah gua makan nasi goreng terus. Itu barat dari mana? Iya. Hah? Barat dari mana, bajingan? Enggak. Nasi goreng makanan Indonesia. Iya. Enggak makan makanan nasi goreng. Bosan nanya sama produser Kompas Suci, Ya. Mas Parno. Ada makanan Mas lain Parno nggak? ikut? Mas Parno ikut. Oke. Direkomendasiin ini aja nih. Ya makanan barat itu steak. Apa? Nggak Steak tahu apa gitu-gitu? namanya. Iya. Ada di situ, di mall itu. Heeh. Kan kau bisa request, kan banyak makanan di situ. Tapi dari bawah katanya. Iya dari bawah itu dari tempat mall itu. Oh, gua kira dari Kan kota. aku dari kota gimana sih? Dari kota. Enggak, gua cuma jalan kayak Gampang gua beli- dong mie-nya. Aduh, pengen mie ayam nih 4 jam turun. Naik lagi 8 jam udah. Masih panas tuh mie ayamnya. Nah, tapi gua nggak tahu. Gua kira di bawah tuh beli di kota. Pukul pakai ini sumpah. Tapi happy gua Papua. Dia juga pernah ke Papua juga. Pernah. Ke Irian Jaya. Jayapura, sorry. Irian Jaya. Jaya. Dia cuma ganti nama deh. Irian Jaya Papua, Ujung Pandang Makassar gitu. Dia cuma ganti nama. Kemana? Jayapura, Jayapura. sekali. Tapi kalau di Fak-Fak itu ada apa, Bang? Apa ya? Bang, bodoh tuh nular, Rob. Bodoh tuh nular. Iya. Lu berapa episode sama dia? 3 ya, Bang? 3. 4 ini. Di 5 aja. Oh, cukup 5 ya? Cukup di 5. Kalau nggak ngikut. Kalau nggak biasanya ngikut. Iya. Di Fak-Fak itu ada apa ya? Nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Kosong emang nggak ada, batu-batu doang. Berarti nggak ada mall gitu, Bang? Nggak ada. Kalau mall nggak ada. Tapi kayak misalnya tempat wisata banyak. Oh, tempat wisata. Wisata yang pantai-pantai ya. Ah. Tapi kalau wisata yang kayak Taman Anggrek gitu-gitu, kalau orang kota, orang sini ya mungkin merasa itu bagian dari wisata juga bagi kita hutan biasa ya gitu. Kayak anggrek ada 10.000 jenis gitu-gitu kayak hutan gitu. Oh, malaria banyak nggak? Gua waktu Malaria timikanya suruh ini. Bukti mikanya kan? Malaria, Ya, ya. karena si nyamuk susah tuh terbang sampai ke ketinggian itu. Ketinggian. Karena bisa masuk dalam bis. Bang, tapi Bisa. kan kalau di Papua tuh terkenal emasnya bagus gitu, Bang. Di Gue kemarin ke Irian Jaya mulu gue ya. Jayapura, gue langsung beli emas di situ. emas. Kalau Antam mah di mana-mana ada sih, Kak. Maksudnya kadar emasnya tuh di sana tua, beda sama Jawa. Oh, Berkumis. banyak yang bilang begitu, ada emas Papua tuh kadarnya 99%, Iya. ya kan, 24 karat Iya, gitu-gitu. 23 kalau di Jawa kan cuman 17 karat, 17 Iya, karat gitu iya, kan. tapi kan di Jawa juga banyak yang 24 karat loh. Ada sih. Nah, tapi saya nggak kurang banget Paham. mengikuti, Oh. ya. Tapi masih cair katanya. Apanya? Apanya? Bahannya. Kok cair? Kan itu tanah, dikeruk, bebatuan-bebatuan itu yang dibawa di smelter dipecah lagi jadi ampas. Oh. Wah, kok dia. Gua kira bentuknya cair gitu. Katanya masih bahan sini. Di pikiran Iya, gua emas cair. masih apa tergabung dengan tanah-tanah. Mineral kan di batu itu banyak banget. Ada Iya. emas, ada apa, ada Iya, apa, iya, iya iya, kan. iya. Nah, itu tuh nanti di smelter baru dipisahin tuh. Emas yang sisanya dibuang. Gue dengernya bahan. Jadi gue nyimpulin sendiri. Nggak, Oh masih itu cair. emas dilelehin. Kalau Oh. jadi cair. Iya, emas emas kan bahan. bebatuan. Lah, bahan emas emang cair. Batu dia kan. Macem-macem. Ada yang cair. Gimana emas cair, bajingan? Yang diayak-ayak gini cair. Itu didulang kan, didulang itu batu-batunya supaya
bersihin dia dari mineral-mineral yang lain. Iya. Baru nanti dapat tuh didulang. Ini nanti di ini lagi jadi ampas lebih kecil lagi, baru itu emas. Oh. Oh doang ini. Gue nggak tahu soalnya. Oh, udah cair emang. Kita ngobrol berdua bisa nggak ini? Ngobrol berdua aja dah. Ilmu dari Iya. Bang Mamat Kok ini. bisa ini? Kan Tapi belum kok lu bisa tahu sih Bang? Maksudnya kenapa lu bisa emas itu cair tuh kenapa? Dapat dari mana? Karena katanya masih bahan. Nah diolahnya di shelter di Gresik. Nah gue mikir di smelter. smelter. Shelter mah pom bensin. Ini buat apa? Shell pom bensin. Kalau shelter buat ke bandara tuh. Dari terminal 1 ke 2. Oh iya. Pakai shelter. Nah di smelter. Gue pikir di smelter tuh ada cetakannya gede. Jadi dari situ masih cair, dicetaknya di situ. Enggak. Dari Mas- batu. Itu kan batu. Batu. Bukan bahan Gimana cair. cara nyarinya kalau cair? Hah? Tinggal dipisahin. Udah mulai pusing nih gua nih. Udah mulai pusing nih. Masa nggak paham sih? Nggak paham Nggak lah. Cuma paham. kau doang ya. Tahu nggak cara misahin air sama minyak? Hei, air itu emang bahan cair. Minyak bahan cair. Kau udah bilang emas. Iya, tapi bisa dipisahin. Emas itu bebatuan. Tadinya gue mikirnya bahan cair. Batu akik cair. Batu. Ya itu juga batu. Sumpah ini gua ambil dispenser ini ya mukul ya. Itu juga batu. Enggak. Kok enggak sih? Emang ada orang nyebut batu emas? Cek deh di Google. Kami diceritain mau Papua. Itu bukan informasi yang kayak menemukan apa buah merah atau apa gitu ya. Kami diceritain mau Papua. Kan udah banyak kayak pencupen juga mau Papua. Tapi ini diceritain langsung sama warga lokal. Allahu Akbar, itu jadi prestasi bagi dia. Nah, ada namanya Wayori, cerita mau Papua. Nah, Logatnya memang kayak Bang Mamat, Bang Abdur gitu. oh jelek maksud kamu? Enggak, logatnya timur gitu, diceritain dengan gaya timur. Gua nggak suka tuh dengarnya. Suka Bang? Enggak, Sama kamu kayak logonya kayak itu Bang Mamat gitu-gitu. Kayak nggak suka, kayak enak, ada rasa nggak enak suka. didengar. Bohong. Bohong. Udah mulai judutin gua nih dua orang. Enak, Iya. lucu-lucu. Bohong Bang. Emang tukang bohong. Emang pembohong. Jangan. Gue baru sadar sih Bang. Ya Allah, baru sadar. Kayaknya harus kita cek Anda juga nih kalau baru sadar. Setelah beberapa episode kok baru sadar sih. Gue lebih terima dikatain bohong dah. Bang Abdur ngatain gua tamat SMP. Kenapa? Nggak tahu. Oh, kayak baru tamat SMP gitu ya? Enggak, langsung dituduh tamat SMP. Kok negatif mulu? Itu kan, siapa tahu dia melihat kok muda banget. Jadi kayak baru tamatan SMP gitu. Atau Enggak, cuma tamat SMP. Oh, cuma tamat cuma SMP? tamat SMP. Oh, itu wajar. Wajar ya? Wajar kalau itu. Cuma itu bukan hal yang kayak, kok gitu sih? Bukan gitu. iya. Karena udah kelihatan banget gobloknya. Iya. Bukan dari saya. Bukan dari saya. Iya. Teknik sipil saya. Bangunan. Ngerti saya bangunan. Berarti kalau proyek-proyek gitu, kok bisa hitung-hitungan tuh? RAB itu namanya. RAB. Kayaknya nggak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Kok nggak percaya sih? Bukan, maksudnya kita mungkin bangunan mau rubuh, mungkin nanti diserahin ke Anda ya. Itu mah tukang puing. Niatnya itu. Minum Bang. Ya. Capek kan ngobrol sama Bang Firza? Tapi Bang Abdur tuh lihai banget untuk fitnah orang. Tapi kalau Abdur saya emang nggak suka sih, nggak respect lah. Apanya? Saya ke dianya. Ketemu mulu tapi. Oh, ketemu mulu udah nggak mau sih. Per bulan ini ya. Udah nggak mau. Oh gue kira beneran. Beneran apa? Beneran gak mau ketemu. Emang beneran per bulan ini nanti nggak mau ketemu lagi. Serius. Serius. Setan. Tapi Bang Mamat nggak ada apa-apanya, cuma dibilang punya gun shop. Weh, cuma. Saya tamatan SMP Bang Mamat. Weh, dia bilang saya punya anak sebelum ujian SMA. Saya mengambil anak orang ketika ujian matematika. Bayangkan coba, sespesifik itu. Coba katanya, saya udah punya 2 anak katanya. Tapi itu mending. Kok mending sih? Kok tamatan SMP apa ruginya buat orang-orang? Disangka orang bodoh saya Mas. Ya emang. Itu mah nggak apa-apa ya. Iya. Kalau orang pikir bodoh, nggak apa-apa. Nanti aku akan buktikan kepada mereka Iya, benar. bahwa saya tidak seperti yang mereka kira. Tapi kan Bang Kalau Mamat yang bertanggung saya, jawab. kalau yang saya, Bertanggung jawab, ujiannya kelar,
Anaknya diakuin. Enggak, itu kan fitnah ya. Kenapa kok jadi asli? Jangan-jangan nanti saya nggak ada masalah sama Abdul, masalahnya sama kau nih. Kok bisa itu diiyain? Enggak, kita anggap semua ini bener, Bang. Kok bisa anggap semua bener sih? Iya, kita anggapnya bener nih. Gue taman SMP misalkan. Oke. Gue dikatain orang bodoh gitu. Nggak enak gua. Kalau saya dituduh bejat bajingan. Ih, kelakuan kayak binatang. Banyak dikit. Tapi bertanggung jawab. Kok bisa bertanggung jawab sih? Enggak. Kau bayangin. Untung aku udah nikah. Kalau belum, misalnya sekarang lagi proses. Waktu itu deh, kan udah dialami istriku juga. Ibunya sampai mau masuk rumah sakit gara-gara percaya fitnah-fitnah itu. Kayak, itu kenapa mau sama duda? Dipikir saya duda beneran. Coba, lebih kurang dibandingkan ini orang bodoh. Oh, Bang, wah gitu dong. Iya. Enggak. Tapi orang kalau seandainya nih nikah sama duda tuh ada. Tapi kan palsu. Hah, apa yang palsu? Maksudnya sayanya Pak. Kita anggap enggak. semua kejadian beneran. Iya. Nah, saya nih SMP udah Betul. Tapi status duda saya adalah mengambil anak orang nggak bertanggung jawab, bangsat. Lah nggak duda itu jatuhnya. Lah iya, itu kan yang dia fitnah. Tapi setidaknya masih mending. Kok bisa ini orang? Nih, Kok bisa orang ini? posisi duda, misalkan duda gitu. Nah, Abdur bikin kita dua ribut, tahu nggak ini? Dia fitnah kau, dia fitnah saya. Abis itu kita dua yang ribut. Mana yang mending? Masih mending saya, kalau itu mah udah ketahuan semua. Masih mending Bang Mamat. Kalau saya rugi, Bang. Gue taman SMP nih. Punya pasangan cantik. Mau nikah. Pasti mertuanya langsung ngomong, udah nggak usah, dia taman SMP, nggak punya masa depan. Kalau duda kan, tapi Bang Mamat ini, MTK-nya selesai ujiannya. Tapi kan tidak ada orang yang bisa menebak kesuksesan Anda. Misalnya Anda tamatan, banyak kan? Kasus-kasus yang banyak orang yang Siapa aja? dari bawah, terus tiba-tibanya sukses. Iya. Gitu kan, mau dia tamatan apa, Iya, tamatan bener. apa. Iya kan, Hairul Tanjung, Iya. si anak singkong. Heeh. Iya kan? Itu kan cerita perjuangan dia, Iya. susah lah apalah, tapi sampai selesai. DPR aja sekarang ada kok yang sampai SMA doang. Iya. Siapa? Ada. Ada orang 10 tahun lalu masih driver ojek online. Tiba-tiba jadi wamen, kan bisa. Bisa. Jadi kok tamatan SMP juga nggak apa-apa. Itu tuh hal yang kayak, oh kenapa alasannya? Kok bisa jawab? Iya dulu kesulitan. Secara biaya atau jarak sekolah jauh dan lain sebagainya, sehingga udah kerja atau bantu orang tua. Karena kalau saya sekolah lagi, kasihan orang tua harus banting tulang. Bisa. Saya dituduh begitu, Zak. Tapi bener nggak sampai hampir gagal nikah gara-gara di Woi, sama sering. Kalau sering berarti banyak tokohnya dong. Banyak ceweknya. Enggak, iya yang ini juga kan awalnya nggak, orang tuanya nggak restuin. Gara-gara ya percaya gansop, percaya kalau udah duda gitu-gitu. Bukan duda ya, udah menghamili anak orang gitu-gitu. Kan jadi ini harus, enggak loh itu bercandaan itu. Tapi kan yang klarifikasi harus aku, bukan si anjing yang fitnah tadi ya. Dia mah ketawa-ketawa aja, aku tuh yang harus klarifikasi mana. Enggak, itu bohong, ini bohong gitu. Dia mah ketawa-ketawa. Kalau bodoh mah bodoh. Kalau dituduh kayak misalnya kayak, wih ini orang nih nggak bener nih kerjanya, itu lebih malu ya. Iya. Dibandingkan bilang tamatan SMP. Karena apa kerjanya nggak bener? Bukan karena bodoh, karena rakus bisa. Bener juga. Iya. Cuma bodoh juga, Bang. Enggak. Bodoh itu kan bukan berarti bodoh, Zah. Itu kan sekolahnya nggak selesai. Iya. Tapi bisa jadi kau cerdas kan? Bisa jadi pergaulanmu di luar tuh buat kau jadi orang yang cerdas. Atau dikatain bodoh, habis itu lu belajar terus Bang, jadi pinter gitu. Kalau Bang Mamat kan ngambilin anak Nggak orang. bisa. Bagaimana itu? Tapi kan kenyataannya gue nggak bodoh kan, pinter banget gue. Ya berarti tunjukin. Lah selama ini kita ngobrol, Enggak. Enggak. Enggak, aslinya justru kita percaya yang Abdur justru. tuh kan, Ya emang. rusak nih citra gua, Bang. Kok bisa? Udah rusak ya emang? Kok bisa baru sekarang rusaknya? Tapi lu nggak pernah fitnah balik Bang Abdur tapi ya? Kalau gua nggak berani. Wah, saya tuh selalu kalau ke Abdur ngeluarin fakta, kayak dia korupsi dana umat gitu-gitu. Itu fakta, bukan fitnah kan. Kayak dia udah nikah poligami, dia udah punya istri, udah 2 mau cari ketiga, itu fakta juga.
Jadi nggak pernah kalau saya fitnah, ngapain ya? Orang fitnah kita balas dengan fitnah kan. Tapi itu lebih Balasnya parah dengan sih. fakta aja. Fakta. Iya. Tapi itu lebih parah. Kok bisa lebih parah orang fakta? Dana umat, Mas. Iya kan ada. Berarti mensengsarakan orang banyak. Kalau Bang Abdur fitnah Bang Mamat kan nggak Ya kita nggak banyak. tahu itu mah urusan dia ya. Iya. Bagi dia tuh nggak menyengsarakan ya silakan gitu. Saya cuma menyampaikan fakta. Fakta aja ke orang bahwa oh Abdur itu korupsi ACT gitu-gitu. Abdur rumahnya dari dana umat gitu-gitu. Rumahnya tapi gede banget Bang Abdur. Iya dan setiap ada apa namanya? Setiap ada bencana. Hah? Selalu reno. Selalu tuh. Ada bencana tiba-tiba 3 lantai. Nah, itu. Terakhir mobil kan. Mobil. Punya mobil baru. Bagus. Gara-gara ada ini Bencana. kasih sebar ke pengungsian. Balik-balik punya mobil baru. Ya, saya mah cuma kasih fakta, Zah. Tapi Iya. itu parah banget. Kok bisa parah? Itu ngerusak citranya Bang Abdur. Itu ngebuat Bang Abdur kan kita tahu orang yang berpendidikan, soleh. Bang Mamat ngomong kayak gitu, itu sama aja Ya, kayak saya kan cuma kasih fakta. Soleh, berpendidikan, itu kan juga di kacamata Anda dengan melihat fakta. Saya kasih fakta terbaliknya, masa nggak boleh sih? Iya. Kalau kalian tetap mau anggap, oh dia korupsi tapi dia soleh, nggak apa-apa silakan, saya nggak larang. kalau gue sih kasihan Bang Abdur. Kok nggak kasihan saya? Enggak, kalau Bang Mamat nggak parah. Oh kok, aduh, pengen maki sorry ya kak, sorry. Pengen maki. Oh pantas rumah kalian kan dekat, satu Rawadenok, satu di Pasir Putih. Bener, sama deketan. Oh, pantas emang. Rumah gue ke rumah Bang Abdur cuma 10 menit. Sering tuh aliran-aliran fitnahnya ketemu tuh karena rumahnya dekat. Iya. Tapi iya, bayangin Kak, lu difitnah pakai dana umat. Orang-orang berdoa, minta tolong bantuan, akhirnya jadi nggak percaya, dinistakan, kitanya kotor. Kasihan kan Bang Abdur. Iya itu kan fakta ya. Tapi kasihan itu. Harusnya jangan Oke, diucapin kok sih. nggak kasihan aku? Kalau itu urusan Bang Mamat Misal sama nih, cewek satu. Aku punya anak misal ya. Misal aku punya anak. Heeh. Anak aku taruhlah SMP. Udah tahu main YouTube. Terus Iya. dilihat video-video kita ini. Katanya aku punya kakak 2 orang waktu ujian matematika. Aku harus jawab apa, Sa? Aku harus jawab apa? Hah? Aku jawab apa, Sa? Itu kan tinggal di mana apa benar apa enggak. Tinggal oh enggak, oh iya gitu. Kalau Bang Abdur nih, ada orang Ya tinggal bilang, enggak, tinggal dibuktikan kan selesai. ada anak kecil lapar, aduh papa duitnya dipakai buat sumbangan. Itu dibeliin mobil sama artis misalkan gitu. Iya kan tinggal dia bilang enggak. Kalau memang enggak. Tapi kan dia nggak bilang enggak. Berarti mungkin iya. Nah itu kasihan Bang. Loh kok bisa kasihan? Kok kasihan aku dan keluarga kok nggak kasihan nih? Itu bisa klarifikasi, ini umat Bang. Sekarang banyak, nih anakmu tiba-tiba datang. Pak, kata Om Abdur, Papa bodoh. Kamu bilang apa? Nggak usah dengar kata orang. Enak. Kalau aku buktiinnya gimana, Kak? Iya. Kalau gue mau bilang pasti ke anak gue, ya bodoh apa pintar perspektif. Nah kamu selama ini ayah didik gimana menurut kamu? Iya, apalagi sekarang kan rame-rame banget tes DNA kan. Iya. Iya kan? Rawan banget itu maksudnya orang rusak nama tuh gampang gitu. Apalagi deh Abdur. Tapi kan enggak tiba-tiba 20 tahun lagi ya. Tiba-tiba DNA. Itu sumpah aku pukul dia dengan DNA. Udah pasti bohong kan gitu. Tapi Mas Ari nggak pernah segitunya ya fitnah orang. Kayaknya Mas Ari bagus, baik. Ke gue baik banget. Ya, dukun kan citranya harus baik. Tapi enggak, Mas Ari itu baik banget. Gue ingat banget, sangat ingat melekat di kepala gue. Main ke titik Kaks Production. Duduk sama Mas Ari kan. Mas Ari nanya, gimana aja setelah suci, job ada nggak? Gue bilang, ya Mas Ari kadang ada, kadang enggak. Terus Mas Ari langsung bilang gini, jangan ngomong gitu, bilangnya alhamdulillah. Gue langsung kayak, wah baik banget ini orang. Dari situ. Ya kita harus akui itu bagian dari baik, kebaikan. Iya. Untuk mengingatkan teman untuk tetap Selalu bersyukur. bersyukur. Ya itu bagian Iya. dari kebaikan. Iya. Ya. Tapi kalau satu kasus doang, saya ntar kok pulang kok nggak sebut tuh sebagai baik gitu Iya. kan? Saya bilang baik. Oh udah, berarti sama-sama Udah baik, bilang dong baik. sama Hari Keriting. Kenapa kayak seolah-olah dia lebih gitu, Abdur lebih, Abdur dibilang soleh, saya enggak. Dari tadi tuh, dari tadi gitu. Kok banyak, dia ini pernah kerja sama Limbat, kagak tahu? Nggak tahu. Oke, kalian ini bareng gak sih? Bareng. Nggak sih?
Tapi kan saya tutupin yang itu. Dia pernah kerja sama Limbat. Heeh. Master Limbat tahu kan? Iya tahu. Nah, Abdur aja fitnah bosmu coba. Iya benar. Dia bilang Limbat di luar negeri pas umroh diteriakan Saiton. Dari mulut siapa? Bang Abdul. Sampai Kementerian Luar Negeri klarifikasi kalau itu bohong. Iya kan? Terus dia bilang lagi, ternyata Limbat sama saya satu marga. Saya bilang, Firza perasaan kerja sama Limbat, saya nggak pernah dengar tuh dari Firza. Kalau Limbat juga Alkatiri. Alkatiri. Emang iya? Iya. Kok pasti ini? Master Limbat punya anak. Iya. Anaknya nikah sama apa kalau Alkatiri tuh Habibah ya? Apa? Bukan. Ya pokoknya gitu sama Alkatiri gitu. Nah, marganya Alkatiri. Bentar, ini kita ngomong Master Limbatnya, bukan menantunya. Masa Master Limbat ikut menantunya marganya? Tapi menantunya Itu Alkatiri. Istri anaknya yang ikut marga suaminya, oke deh. Karena udah nikah. Iya. Jadi nyonya siapa Alkatiri Iya, gitu. betul. Tapi kalau Master Limbat nikahin anak nih, terus tiba-tiba saya ikutan ya, Pindah marga. nggak bisa Sah. Tapi gua nggak tahu Master SMP, Limbatnya ya. Aku percaya dulu SMP kau. Tapi gua nggak tahu masternya ya. Tapi menantunya Alkatiri. Katanya anaknya juga, aku sampai ngecek tuh, ternyata katanya iya anaknya. Cuma aku nggak pernah tahu kalau Master Limbatnya itu Alkatiri. Yang Abdur bilang itu KTP-nya Limbat itu ada Alkatirinya. Limbat itu Alkatiri. Salim kan? Salim. Iya, Salim Alkatiri nama Master Limbat. Cuma panggilan panggung itu Limbat. Karena biar lebih garang. Tapi kok nggak tahu? Nggak tahu gua. Tapi menantunya gua tahu Alkatiri. Kok lu bisa tahu menantunya daripada Orang dia kerja. Gua kan kerja di sono. Iya, Lama. maksudnya kenapa lebih paham menantunya daripada Enggak, Master karena di Limbatnya? IG menantunya ada Alkatirinya. Kalau Soalnya kan Master Limbat diam doang. Oh iya benar sih. Dia harus observasi ke menantunya. Gak bisa dong. Gak bisa dong. sama kasus yang kata Master Limbat diteriakin penyihir, gua udah denger. Emang udah? Dari sebelum Bang Abdur cerita, itu tuh udah lama. Tapi kan sampai anaknya klarifikasi itu bohong. Sampai Kementerian Luar Negeri juga klarifikasi. Gua udah denger itu tapi udah lama, tapi bukan pas. Jangan-jangan informasinya dari kau nih, Zah. Apa iya ya? Kau yang sebar fitnah ini. Enggak, saya nggak cerita-cerita ke orang. Pantas kau keluar dari Master Limbat kan? Udah nggak kerja di sana kan? Kalau itu mah saya nggak bocorin yang itu, bocorin trik sulap. Emang goblok. Emang goblok. Bang Mamat, emang pernah beneran tuh kasus perdagangan anak? Wih, Kan gue baca bang. Beneran nggak itu kasus perdagangan ini gua baru anak? denger lagi nih. Kau susupi informasi apa nih ke dia? Enggak ada gua. Perdagangan Tadi anak. lu bilang bang. Kapan? Tadi sebelum Enggak ada. Bang Mamat Nah, datang. ini enggak ada Bang, sumpah Bang. Sumpah yang Bang, rumah. bang. Tadi lu ngomong. Bang Jangan Mamat tentang ini orang sering fitnah jadi asal ngomong nih. Perdagangan anak. Jadi fitnah apa beneran? Kayaknya beneran ya. ini kalau ini bukan dari Abdul. Oh dari siapa? Ini dari Oki Rengga, botak itu. Tiba-tiba ada satu podcast, tiba-tiba dia bilang ada informasi terbaru teman-teman. Aku menemukan fakta netizen korek lah, bongkar di Facebook, ada Facebook jual beli anak. Ternyata adminnya Mamat. Jadi Mamat punya usaha sampingan, jual beli anak. Akhirnya dikaitkan lah saya dengan perdagangan orang, perdagangan anak ini. Oh, bukan, saya sumpah. Tapi yang admin itu berarti bukan Mamat Abang. Kok lebih percaya Oki lagi-lagi? Enggak, karena mungkin Nah, bener Oki kan bisa itu suruh orang yang adminnya, kok nanti ngaku aja Mamat ya? Kok ngaku aja Mamat ya bisa, dia kan hobi mukul kan? tapi kalau gini saya nggak berani bercandain Bang. Kenapa? Deket sama saya terpukul. Masih satu circle kita Tapi stand up. Bang Mamat kok suka banget difitnah sih? Nggak tahu ya. Emang gitu kalau orang baik ya? Suka banget difitnah. Ya, Tapi nggak apa-apa bang, makasih ya, pahala. makasih ya. Iya, pahala itu itu difitnah orang. kalau kasih fakta dong kayak gitu, bukan fitnah. Tapi Bang Nah, Mamat siapa? yang nyebarin bener rumah kami jauh sampai ke Pak Ajis. Saya tuh kaget Bang. Ada kerjaan bareng Pak Ajis, tiba-tiba lu pindah rumah Gi, rumah lu jauh. Hah? Pak Ajis tau dia siapa? Bang Mamat cerita katanya gitu. Ya emang jauh kan. Nggak sampai di level orang teman-teman di Depok dan sekitarnya ya, Pasir Putih dan sekitarnya, dia yang ngomong bilang orang Pasir Putih juga mengakui jauh.
Berarti kan semua orang mengakui jauh, bukan saya ngomong ya. Iya. Nah, berarti kok yang memulai bahwa ini jauh. Balik lagi nih kita ke Pasir Putih nih. Sumpah dah. Gara-gara Pasir Putih. Enggak, kalau tadi kayak saya itu memang udah sengaja kayak orang fitnah saya terima aja. Karena di sistem saya gitu kan, bahwa orang yang fitnah itu kan seperti bola pingpong. Iya. Kita lempar ke tembok, dia balik sendiri. Iya. Jadi mereka lempar ke saya, akan balik nih. Kayak misalnya Firza nih. Saya akan ingat ini dan saya akan tuntutnya di akhirat. Jadi ketika misalnya dia punya pahala yang banyak, insya Allah, alhamdulillah dia punya pahala yang banyak di akhirat, saya tinggal comot kan. Dia pernah fitnah saya, sini. Karena kan kita bisa ambil pahala orang yang menzolimi kita. Benar. Itu aja sih. Tapi dizolimi tuh kalau kita merasa menderita, Bang. Oh. Keren. Enggak, karena kalau kita kayak dikatain nih, misalkan dikatain apa gitu. Oh, kita nggak apa-apa, berarti nggak dizolimi. Ya, bener nggak sih? Jadi fitnah itu bukan bagian penzolim. Sementara fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Enggak, tapi kalau kitanya nggak apa-apa. Loh, kok bisa kita nggak apa-apa? Kok nggak tahu hati saya? Iya. Orang saya udah siapkan di hati, nama-namanya udah full di otak. Ini yang akan saya tuntut. Karena Bang Mamat tuh orang baik aja, jadi nggak kelihatan aja kalau Betul. Enggak, maksudnya sistemnya nih. ngerasa terzolimi. Kalau seandainya Mbak fitnah saya, tapi saya nggak masalah kok, itu lucu gitu apa segala macam. Nggak masalah, nggak jadi masalah. Di mulut saya kan nggak masalah. Kan saya udah bilang. Di dunia saya nggak masalah. Di akhirat. Di akhirat. Ditutup balik. Iya, di dunia mah ya udah. Saya terima aja. Iya. Karena insya Allah nanti ya saya punya tabungan pahala di akhirat. Iya. Tapi jadi menghambat Bang Mamat masuk surga. Kok bisa? Kok bisa? Kan makin banyak pahala. Apa? Kok bisa? Enggak, ini gua nggak tahu ya. Kayak di pikiran gua doang nih. Kayaknya berarti ntar Bang Mamat masuk surga nih. Udah di pintu surga. Ntar dulu, nungguin dulu. Misalkan nama-namanya, nunggu Bang Abdur, nunggu ini dulu. Enggak, Ini kan? siapa lagi gitu. Enggak, konsep. Jadi lambat harusnya udah bisa masuk Kok paham duluan. konsep agama sih? Paham. Kita dikumpul dulu di Yaumil Mahsyar. Iya. Belum ke pintu surga. Belum. Di situ ada namanya hari penghakiman dulu. Iya. Kita dihakimi dengan amal perbuat. Di situ tuh kita saling tuntut di situ tuh. Oh. Ya Allah. Ya Allah. Ini Firza pernah fitnah saya. Nanti dibuka, iya kan? Semuanya itu kan akan terang benderang di Iya, situ. benar. Kita nggak bisa saling bohong, bohong nggak bisa di situ, Za. Udah nggak bisa, Za. Beneran ini, udah nggak bisa. Setak. Baru habis itu, oh amal dia lebih banyak daripada keburukan dia. Baru ke pintu surga, bukan di Oh, konsepnya ternyata di Bang pintu Firza surga. suka lebih bohong, suka bohong di Iya, dunianya gitu itu. daripada benernya. Gue gitu. pikir tuh bentuknya antrian panjang gitu. Ya ini masuk gitu. Enggak, iya dihakimi dulu, penghakiman dulu, ditimbang dulu, baru habis itu ke surga, Iya. ke neraka gitu kan. Iya. Jadi di situ di padang mahsyar ini kita saling sini. Sini, balas dendamnya di sana. Abdur, Oki, Firza, udah masuk semua tuh. Gitu. Kok saya masuk sih, Bang? Iya lah, orang kau mendukung fitnah-fitnah. Enggak mendukung, ini membandingkan. Yang mana lebih mending? Enggak, kau juga ikut. Cuma ikut. Ya Allah, saya menderita karena orang ini ya Allah. Nah, ambil. Kena saya. Kan kena. Ntar saya minta lagi ke orang misalkan gitu ya. Nggak tahu urusanmu. Urusanmu. Bang Mamat fitnah Bang Abdur tadi. Ntar saling minta gitu, timbal balik. Saya mah fakta. Beda. Enggak fitnah itu. Ya Allah, dia bela nih, ya Allah. Dia bela saya. Dia nggak bela saya, dia bela orang yang fitnah saya, kena. Saya tinggal comot tuh. Enak bener ya, kayak MLM gitu ya. Kok MLM? Berakar gitu kan ke Bang Abdur. Dari Bang Abdur ngakarnya ke saya. Ntar ada yang bela Ya kan saya. di saya rasanya itu di Iya. saya. Jadi saya tuntutnya di sana. Kayak ponakar bener. Kayak ponakan lagi memang goblok. Bang, tapi Bang Mamat pernah ini beneran ngeluarin Info dari mana? Nggak tahu Bang. Tadi gue baca katanya Bang Mamat gede banget. Ya Allah, Saya nggak tahu itu. Sumpah nggak tahu. Lu tahu dari mana? ChatGPT ya? Di situ. di mana? Ada di Anda pencarian Anda di Google apa sih? Pencarian dia apa nih Ada udah sebenarnya? pernah ngeliatin tes. Mana ada, kalau ada mau udah viral satu Indonesia. Enggak. Berarti bohong ya? Ih,
Sini HP Anda deh, pencarian Anda apa sih? Iya. Saya nggak tahu ini. Mana? Kasih lihat dulu. Nomor Iya, 21 tadi gue inget banget. Iya. Kenapa Anda fokusnya ke situ? Kenapa? Enggak pernah saya. Aurat, mohon maaf. Aura. Kalau gue penasaran, maksudnya dari tadi gue baca. Bukan, maksudnya 2 dah. tadi kan gue baca. Takut saya. Tadi gue baca. Terus gue inget banget di nomor 21. Bacaannya gini. Cuma itu yang dia ingat. Dari 1 sampai 21 ya 21. Soalnya dia pencolok, Bang. Wow. Malah bahasanya bukan Hah? bahasanya Bang Mamat gede banget. Biji ya? Biji. Itu bijinya. Oh, bukan. Denggernya. Oh, berarti itu tadi tulisannya bijinya yang gede, Bang. Tetap aneh ini. Tetap aneh. Tapi kalau itu kan Bang Mamat juga yang memviralkan. Apaan? Viralin apa? Enggak. Yang menaikkan nama daun bungkus Papua. Enggak, itu mah Panji yang naikin namanya. Orang ngecat saya. Tapi tahu dari Bang Mamat kan? Enggak, kan pernah dulu 2018 apa podcast sama Bang Panji. Terus bahas itu karena di materi juru bicaranya Bang Panji itu bahas tentang daun bungkus. Nah, terus tanya benar gak sih? Kebetulan saya mah penyintas ya, maksudnya melihat. Bener berarti tadi. Enggak. Saya tuh pernah ada di satu momen teman-teman abang-abangan senior-senior di komplek, bukan komplek. Di sana tuh kalau komplek itu kayak satu gang gitu, itu kita sebutnya komplek. Nah itu tuh pernah make, jadi cuma ceritain. Nah terus beberapa tahun kemudian, kan banyak tuh di marketplace jualan-jualan ini, entah palsu entah asli nggak tahu lah. Nah pakai iklannya video itu, jadi saya kayak brand ambassador daun bungkus se-Indonesia. Jadi orang hubungi aku kerjain temanku, suruh hubungi ke ini gitu. Ada temanku, di chat sampai dari Singapura. Dari Singapura, ngechat suruh kirim ke Singapura, chat ke temanku. Dan aku juga nggak mungkin kasih nomor aku kali. Jadi aku kerjain temanku, bilang kalau kalian mau hubungi cari Instagram nama ini, dia jual, padahal enggak juga. Jadi orang pada banyak ngechat dia. Nah itu ditagih pahalanya ntar. Iya lagi. Fitnah itu. Tapi dia ikhlas. Tapi ikhlas nggak apa-apa. Dia ikhlas, dia Bener. tapi nggak tahu ya di sana. Nggak tahu di hati orang. Nanti saya minta maaf. Saya minta maaf. Tapi gue pas ke Papua kemarin nyari daun bungkus. Ngapain sih? Penasaran. Gue udah punya anak kan, Za? Sudah. Terus buat apa? Penasaran. Jangan. Oh. Enggak. Penasaran buat apa? Penasaran buat gimana efeknya gitu. Nah ternyata kata temen-temen efeknya tuh jelek. Jelek. Jadi loreng-loreng begitu katanya. Jelek ya. Jadi luka bakar. Ini harus banget nih bahas peler dan daun bungkus nih. Enggak, tapi itu daunnya diapain, Bang? Dibungkus gitu di sini. Iya, nggak usah dipraktekin. Nggak ngilu saya. Tapi kan itu emang itu gede banget, cukup nutupin semuanya. Terlalu ngulik, Mbak ini. Enggak, jadi Terlalu ngulik sampai ke cara make. Ditumbuk terus. Ya. ditumbuk habis itu dibungkus. Dibungkus gitu. Oh, dia ada manfaatnya untuk membesarkan. Oh, Katanya, aku tapi- kira daun itu dijadikan kayak celana dalam gitu. Itu kebungkus ke pantat-pantat. Itu Tarzan deh. Bukan cara make daun bungkus, lebih ke Tarzan. Oh, itu ditumbuk. Terus habis ditumbuk Dibalurin. ke Iya. apa? Yang mau digedein apa sih sebenarnya ini? Oh, tapi buat cewek bisa berarti. Allah. Apa mau gedein apa? Kaki misalnya atau tangan. Mau digedein nih lengannya. Gym, Mbak. Nge-gym. Kalau mau gede. Ngapain? Pakai daun. Pakai daun nge-gym Nggak, aja. tapi kalau buat payudara gimana, Bang? Kan mau digedein. Biar nggak operasi, maksudnya cewek-cewek gitu loh. Jadi Enggak, karena itu jelek Karena katanya. di yang menurut orang yang itu bisa-bisa aja, saya juga menurutku enggak deh itu. Bukan. Kayak efeknya sementara apa gimana gitu. Jadi maksudnya sesaat aja gitu loh. Oh, tapi bener Terus gede. panas banget jadi bisa melepuh. Iya, katanya melepuh makanya jelek bentuknya. Iya, bentukannya bisa Apanya yang jelek, jelek gitu-gitu. bentuknya. Bentuknya jelek kayak ini apa? Loreng-loreng gitu. Woi, Berarti Enggak lu kayak pernah lihat- totol-totol gitu apa sih? Polkadot.
Apa sih Kalau katanya? kalian tuh lebih ke warna nih, masa tiba-tiba buka warnanya beda. Dari total ada yang kebakar ada yang enggak, katanya jadi jelek bentuknya. Bahkan ada orang yang kelamaan jadi nggak berfungsi lagi. Iya, takutnya Katanya. gitu-gitu karena belum ada penelitian secara resmi. Tapi Jadi beneran gede, ya gimana ya? kelihatannya aja. Kalau bengkak, misalnya tangan kita bengkak juga kan gede tuh, tapi kan gede jelek kan? Bukan Iya, bukan gede bagus, bukan gede karena otot kita gede, tapi Iya, bengkak kan? bengkak. Nah kayak Oh. gitu. Dan selama nggak ada BPOM, maksudnya udah diperiksa atau apa, obat ini betul berfungsi, Membesarkan. baik apa enggak, berbahaya atau enggak, mending jangan lah. Ngapain gitu. Lah kemarin berarti ini promoin, sekarang udah nggak promoin lagi ya? Enggak, memang dari dulu nggak promoin. Tapi kan brand ambassador. Apa itu kan orang-orang yang goblok gitu. Tiba-tiba potong video itu. Jadiin maca. Emang bisa dijadiin maca dan bungkus? Apaan? Itu apa tadi maca? Apa? Jadi maca. Enggak semua yang hijau jadi maca kali. Gila. Gue tuh yang penasaran kemarin tuh pengen makan papeda, nggak sampean. Lo nggak makan? Udah coba belum? Papeda tuh yang gimana ya? Yang lengket-lengket sagu. Oh, gua kan orang Bugis ya. Oh Bugis. Bugis. Nah, di Kalimantan tuh ada namanya kapurung. Nah, di Iya, dalamnya kapurung juga ada Bugis. kayak gitu tuh. Papedanya tuh sama, tapi kapurung itu sayur-sayurnya kan tuh bayam. Iya, bener. Kacang panjang. Enggak, ini kita pakai lebih ke ikan kuah kuning. Kalaupun kangkung bunga pepaya yang rebus. Enggak, bukan yang kayak kapurung Iya, dicampurnya. cuman kan yang kanjinya itu Betul. sama kan? Tapi kalau kapurung itu kayak bulat-bulatnya tuh dipisahin-pisahin kan. Iya, Ini oh, enggak, kalau ini itu nggak jadi utuh. satu ya? Iya, ini utuh kayak gitu. Jadi betul-betul Nggak pernah jadi sih. satu. Aku nggak pernah nyobain. Gue pengen nyobain, cuman teman-teman yang lain mesen makanan yang lain. Gue takut nggak tahu cara makannya. Oh. Makan mah tinggal makan, Bang. Kenapa harus pakai cara? Kayaknya ada cara khusus dah yang digulung-gulung gini, gue ngelihatnya takutnya salah Iya, gitu. bisa gulung-gulung ya terserah yang penting masuk mulut kan, tinggal cobain. Benar. Benar. Lah, kocak nih orang. Ya terserah kau. Itu apalagi makanan sayur kacang ijo. Kacang ijo sayur. Ah, ini nih, ini menu saya nih. Kacang ijo sayur apa bubur? Iya, menurut kau kacang hijau bisa dijadiin sayur nggak? Kalau udah nunggu tunasnya jadi sayur. Enggak, itu mah tauge. Bener. Bukan, kacang hijau. Bubur. Kacang hijaunya sayur. Ada sayur kacang hijau ada. Ada kan? Ada. Saya Asin temukan dong. teman nih. Loh, Nah, asin dong. ada lah. Ada. Emang ada yang nggak? pakai santan, Bubur kacang ijo itu. sayur, 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 gulai, sayur. gulai. Gulai, iya bener. Kayak gulai gitu. Manis. Asin dong. Enggak, asin-asin gurih. Gulai Sayur, kambing. gimana sih rasa sayur? Gulai kambing. Heeh. Tapi ini gulai sayur. Nggak paham Ini saya. gulai kambing. Kita hilangin kambingnya ya. Saya nggak makan gulai soalnya. Ya Allah. Tapi ini beneran nggak bisa Ngobrol makan dengan orang kambing. yang lidahnya aja goblok. Opor. Nah, opor. Heeh. Kau hilangin ketupatnya Heeh. atau hilangin lontongnya. Heeh. Taruh sayur kacang hijau. Ada Kacang ayamnya hijau juga. rebus. Enggak, kan hilangin nih gulai kambing. Heeh. Opor kambing. Opor. Kambingnya nggak ada. Heeh. Adanya kacang hijau rebus di dalam. Heeh. Nah, itu sayur kacang hijau. Tapi kacang hijau. Kacang Nggak hijau. ada togenya. Nggak ada. Lah keranyus dong. Keranyus-keranyus gimana? Agak keras gitu. Kan dia Enggak, direbus kan udah lemah. direbus. Kacang hijau Oh, direbus lama dulu. Iya, udah Iya. direbus. Emang bubur kacang hijau gemes-gemes Iya. juga? Enggak, karena konsepnya bubur. Ini kok sama, tapi sayur. Lah berarti sama, bukan sayur. Tapi sayur, karena dia gulai. Apa yang bikin dia jadi bubur? Kacang hijaunya apa santannya? Yang jadi bubur adalah cara diolahnya. Bubur tuh cara mengolah. Nah, pintar nih. Ini sampai sini pintar nih. Udah ya, Kalau saya cara mengelolanya adalah membuat itu kuah gulai. Heeh. Dia sayur apa bubur? Kalau diolah cara sayur. Ya Tapi udah, berarti kan nggak tadi. lembek. Berarti Hah? nggak lembek. Kok bisa nggak lembek? kan direbus, Bang. Kangkung dulu. kok makan dari akar. Gitu. Enggak, Itu bubur kambing. Bubur itu cara mengolah. Oke, Nasi gimana? diolah jadi bubur, direbus sampai lembek. Iya terus? Kacang hijau direbus sampai lembek. Enggak, apa yang membuat itu disebut bubur kacang hijau? Karena direbus sampai lembek kacang hijau. Oke, sekarang kalau nggak pakai santannya, Tetap bubur kacang hijau. kita ganti santannya. Tetap bubur kacang hijau karena Nggak direbusnya bisa. sampai lembek. Nggak bisa. Dia makan pakai nasi, tetap bubur kacang hijau. Nah itu mah tolol, masa kita bubur kacang hijau makan pakai nasi. Buka. Sayur kacang hijau.
Saya ketemu orang goblok baru lagi nih. Sumpah. Coba. Sayur kacang hijau. Nah, tuh. Tuh sana, yang sana. Yang sana, yang sana. Geser. Masih ada bentuk bulat. Gak usah pakai ini, geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini. Itu, tuh sana tuh. Tuh. Tuh, pakai sagu, pakai nasi. Oh, Enak Ada banget. daun-daunnya juga kan bang? Baru pakai ikan tuh, panas-panas. Taruh di nasi. Enak banget. Rasanya asin ya? Ah, iya gurih. Kok jadi bubur kalau gurih? Aneh kan? Bubur gurih. Bubur nasi juga gurih. Ya harus ada manisnya, ada ketan hitamnya. Ini mah nggak ada tuh. Yang di bawah tuh sayur kacang hijau. Ini sayur gua nih. Khas. Saya yang menciptakan, semua orang tolak. Ini bumbu. Saya yang bilang ini sayur. Semua orang. Tuh. Oh, pakai cabai juga ya? Woi, terus pakai pakai cabai. Masih mau dibilang bubur lu. Apa? Pakai cabai tuh. Masih Bubur dibilang nasi pakai kacang, pakai cabai. bubur nasi. Heeh. Ya itu mah bubur karena nasi. Iya bubur nasi benar. Enggak. Sini. Terus. Coba. Terus. Itu Nah, gue tuh biasanya yang ini bang. Iya. nggak usah ditunjuk, ntar kan gambarnya muncul di sini. Oh iya iya. bener. Iya, bisa juga. Bisa juga. Itu Nah, mah gua sayur biasanya katu Nih, namanya. di Jawa Timur juga bahkan pakai kambing. Yang tadi tuh yang kayak kacang hijau kayak gitu. Heeh. Terus ada kambing. Jadi kayak gulai kambing cuma ada campuran kacang hijau. Iya. Nuh, tapi kalau itu tuh. ada yang pakai bayam. Iya. Ada yang pakai bayam gitu. Itu biasa Sulawesi tuh Bugis tuh. Nah. Pakai gitu-gitu. Tapi ada yang utuh. Sulawesi juga. harusnya. Cuman kacang hijau doang sama kuahnya Iya, gitu. kacang hijau doang sama kuah gulai itu. Enak. Tapi kacang merah ada juga pakai kacang merah. Kacang merah sejauh ini belum sih, kacang hijau sih. Kan jelas-jelas namanya kacang hijau ya. Kok bisa ditanya yang kacang hijau pakai kacang merah? Ya sayur kacang merah. Nah, itu namanya. ada tuh dah, nggak tahu Bang Mamat. Ini tahu, tapi kan bukan sayur kacang hijau pakai kacang merah. Ini mah emang sayur kacang merah. Iya, tapi resepnya Sayur sama. asam, Pakai kacang hijau. pakai kacang Merah. merah. Bodoh, bodoh. Sumpah. Sayur asam pakai kacang hijau. Udahlah, ada kekerasan saya takut nih lama-lama. Makasih ya Bang Mamat. Makasih Bang Mamat. Terima kasih Mbak sama Bang Mamat, Mbak. Sudah Nanti mengasih. saya bawa datang sayur kacang hijau ke sini. Kalian mau? Mau. Saya bikin ya. Mau? Nanti saya kirim ya. Tapi pakai kacang merah nggak? Saya bikin pakai kacang hitam. Kedelai. Buatian. Itu kedelai. Oh, bukan kedelai. Kedelai. Aspal. Saya tahu. Makan. Pak.